Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini, Bapak, Ibu Guru, dan para pelajar Indonesia, kami akan share 9 ketentuan pokok dari yang disampaikan oleh pihak kementerian melalui edarannya terkait aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan jika ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka di tahun 2000 di tahun ajaran baru nanti, seperti itu. Ini berlaku untuk naungan Kemenak dan naungan Kemdikbud tentunya. Hal tersebut disampaikan dalam di sini panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19. Jadi ini meliputi dari jenjang PAUD, SD, SMP sampai SMA SMK seperti itu. Dan juga ini ada logo dua kementerian, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama seperti itu. Maka berlaku untuk madrasah, berlaku untuk SD, SMP, SMA. Nah, baik. Kemudian kita to the point ke 9 pokok yang kami sampaikan tadi itu ada di halaman ini dia. Ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ini 9 poin yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah, madrasah maupun kampus jika ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka. Yang pertama adalah penyelenggaraan pembelajaran pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan A. Pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. B. Pembelajaran jarak jauh. Jadi sesuai dengan SKB yang ditetapkan, SKB ini adalah surat keputusan bersama ditetapkan pada 30 Maret 2021. Itu nanti ketika membuka pembelajaran tatap muka itu masih dimungkinkan untuk menyediakan pembelajaran jarak jauh. Jadi tidak serta-merta tatap muka seperti normal seperti biasanya, tapi itu tatap muka terbatas, tetap dengan protokol kesehatan dan mungkin juga nanti ada sekolah yang melakukan pembatasan, misalnya hari ini untuk jenjang sekian, hari ini untuk jenjang sekian. Nah, itu nanti teknisnya dikembalikan ke sekolah. Yang pasti tatap mukanya adalah tatap muka terbatas. Kemudian pembelajaran jarak jauh tetap ada. Nah, yang kedua adalah ini poin penting juga. Dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah, Kemenak, provinsi, kantor Kemenak, kabupaten sesuai dengan kewenangannya mewajibkan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi di wilayahnya menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Jadi bagi sekolah, madrasah, ataupun kampus yang dimana guru atau dosen atau tenaga kependidikan di sekolah tersebut sudah divaksin secara lengkap, maka pihak yang berwenang, maka pihak yang menaunginya, misalnya SMP dinaungi oleh dinas oleh kabupaten seperti itu, SMA dinaungi oleh provinsi, dinas pendidikan, mewajibkan sekolah tersebut untuk menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Jadi sudah diwajibkan, asal dengan catatan tadi sudah divaksin secara lengkap. Nah, seperti itu untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Dan juga di sini tetap disediakan opsi pembelajaran jarak jauh. Karena mungkin logikanya kalau pertemuannya tatap mukanya terbatas, tentu materi-materi juga akan terbatas, sehingga ketika di backup dengan pembelajaran jarak jauh maka capaian pembelajaran akan lebih maksimal. Nah, kemudian orang tua wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi peserta didiknya. Jadi orang tua tetap memiliki otoritas. Misalnya si ayah dari seorang siswa merasa belum secure, belum aman untuk seanaknya sekolah menghadiri pembelajaran tatap muka, maka bisa dikomunikasikan ke pihak sekolah untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh saja. Itu dimungkinkan dan sekolah harus memfasilitasi itu karena itu sudah ditetapkan dalam keputusan bersama dari beberapa menteri terkait seperti itu. Kemudian
Penyediaan layanan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 2 di atas dilaksanakan paling lambat tahun ajaran dan tahun akademik 2021-2022. Jadi sekarang ini sudah bisa dilaksanakan nih Bapak Ibu, meskipun belum masuk tahun ajaran baru ya, karena di sini bahasanya paling lambat itu tahun ajaran dan tahun akademik 2021-2022 itu sudah bisa dilaksanakan pertemuan tatap muka terbatas. Tapi dengan catatan tadi sudah divaksin lengkap pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian nomor 5, pemerintah pusat, Pemda, kantor wilayah Kemenak provinsi, Kemenak kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin nomor 1. Jadi fungsi pengawasan tetap dijalankan oleh pihak berwenang ya, baik pemerintah pusat, Pemda, dan kantor wilayah Kemenak terkait pertemuan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Kemudian ini paling penting juga, dalam hal berdasarkan hasil pengawasan di atas ditemukan kasus terkonfirmasi COVID di satuan pendidikan, maka pemerintah pusat, Pemda, kantor wilayah Kemenak, kabupaten, provinsi, kabupaten, kota, dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus yang diperlukan dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan. Jadi kalau ada terkonfirmasi COVID, maka itu bisa di stop dulu untuk sementara pembelajaran tatap muka terbatasnya. Jadi kembali ke mode jarak jauh, entah itu daring atau seperti apa pembelajaran jarak jauhnya. Nah, poin ke-7, dalam hal satuan pendidikan belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2 di atas. Poin nomor 2 itu terkait vaksin untuk pendidik dan tenaga pendidikan Bapak Ibu ya. Maka penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan mengacu pada SKB yang ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Kemudian di nomor 8, dalam hal terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 pada suatu wilayah tertentu, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kebijakan tersebut. Nomor 9, ketentuan mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 tercantum dalam lampiran SKB. Nah, Bapak Ibu, itu adalah 9 ketentuan pokok yang wajib dipahami oleh Bapak Ibu guru, kemudian pihak terkait, orang tua siswa pun seperti itu harus memahami ketentuan ini supaya pembelajaran ini tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Tentu kebijakan ini sudah mempertimbangkan berbagai aspek dan kajian-kajian yang mendalam. Untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu nanti bisa ketik saja di Google ini panduan penyelenggaraan pembelajaran di Dasmen di masa pandemi COVID-19. Nanti akan muncul file ini, ada sekitar 100 halaman. Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut untuk memahami secara komprehensif ketentuan-ketentuan ini. Nah, demikianlah info yang kami share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.